Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahma, SPDI. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Mendong 1, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 di kelas 6 pada bab 7 Indahnya Ketetapan Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagiku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke.
Oke, sudah selesai semuanya? Jadi dari hasil yang kalian dapat di sini ternyata yang sangat memahami materi adalah Mas Faris. Tepuk tangan buat Mas Faris. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu punya cerita dulu nanti diresapi, dipikirkan dan dijawab ya. Ada seorang anak yang bernama Aska. Dia itu sangat rajin sekali berlatih pidato karena dia mau mengikuti lomba pidato. Tapi ternyata saat pengumuman lomba, hasilnya Mas Aska itu kalah. Dia tidak menang. Kira-kira bagaimana perasaannya Mas Aska saat itu? Kecewa. Sedih. Merasa gagal. Pusing. Kenapa kok sudah latihan kok saya kalah seperti itu ya? Lalu apa yang harus dilakukan Mas Aska saat dia mengalami kegagalan itu? Berusaha lagi. Tidak mudah menyerah. Tidak putus asa, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Oke. Yang dialami Mas Aska tadi termasuk apa? Kegagalan. Semuanya itu siapa yang menentukan? Allah. Meskipun Mas Aska sudah berusaha berlatih, tapi tetap Allah lah yang menentukan. Menang atau kalah tetap Allah yang menentukan. Oke. Sekarang coba diperhatikan lagi. Kira-kira ya anak-anak, Bima punya masalah. Tadi di awal Bima sudah menjelaskan bahwa hari ini kita belajar tentang kotor. Kotor itu apa? Kotor itu apa sih? Lalu bagaimana peran kita sebagai manusia dalam menghadapi takdir? Karena takdir semuanya sudah ditulis sama Allah. Namun ada yang bisa dirubah. Ada yang bisa dijelaskan? Oke. Mendalami materi yang harus kita bahas hari ini tentang kotak dan bulan, maka silakan anak-anak menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Disimak, dilihat, diperhatikan, dan didengarkan. Kepada kode dan kode adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak mutlak atas segala sesuatu yang terjadi alam semesta, baik yang berkaitan dengan takdir atau kodok maupun ketentuan atau kodok. Kode adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya sejak zaman azali atau sebelum alam semesta diciptakan. Kode merupakan takdir Allah yang tidak dapat dirubah. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau ketentuan hukum Allah atas sebuah makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Qadar sering disebut dengan takdir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis takdir. Jenis-jenis takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Ketetapan ini berada di luar kemampuan manusia untuk mempengaruhi atau mengubahnya. Selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Takdir yang bergantung pada usaha, doa, atau ikhtiar manusia. Ketetapan ini dapat berubah jika seseorang mau berusaha dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh dari takdir mubram yaitu kelahiran dan kematian seseorang, kemudian jenis kelamin, jodoh, orang tua biologis, dan juga bencana alam. Sedangkan contoh takdir mu'allaq yaitu ketika seseorang rajin belajar, maka dia akan meraih kesuksesan. Dan sebaliknya, apabila ada anak yang malas belajar, maka ketika dia besar akan mengalami yang namanya kegagalan. Jadi takdir mu'allaq itu bisa dirubah
sesuai dengan ikhtiar dan juga doa kita. Bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah? Yaitu yang pertama beriman dan juga menerima takdir dengan ikhlas. Yang kedua berusaha dan bertawakal. Yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir yang buruk dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Sabar menghadapi ujian dan tawakal setelah berusaha. Yang kedua meningkatkan optimisme dan kepercayaan diri. Percaya bahwa semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah untuk kebaikan. Tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Sekarang Mima minta anak-anak membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang setiap kelompok akan ibu kasih satu LKPD yang berisi tentang sub materi yang harus dibahas nanti. Jadi dalam satu kelompok ada 4 anak memiliki masing-masing satu sub materi. Oke, paham? Semuanya sudah dapat LKPD yang diberikan Bu Dima? Sudah. Sekarang Bu Dima minta tolong yang kelompok 1 nanti yang mendapatkan subtema 1 nanti berkumpul di kelompok sini, ya. Yang mendapatkan subtema 2 bisa berkumpul di meja sini. Yang mendapatkan subtema 3 bisa berkumpul di meja belakang itu, dan yang mendapatkan subtema 4 bisa berkumpul di bangkunya Mbak Aura di sini. Oke, paham? Paham. Oke, silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan subtema yang sudah didapatkan. Makanya bisa dibuka. Sudah? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya tentang subtema yang sudah kalian dapat. Bisa untuk mendalami materi lagi bisa dibaca di buku paket yang sudah kalian miliki. Oke? Diskusi dikasih Bu Dima waktu 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Setelah selesai, silakan kembali ke kelompok asalnya tadi yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Teman-teman, anak-anak menjelaskan ke teman dalam satu kelompoknya tentang informasi yang sudah didapat di dalam kelompok ahli tadi. Dimulai dari anak yang mendapatkan subtema 1. Contohnya subtema 1, Mbak Bulan yang dapat subtema 1. Mbak Bulan silakan menjelaskan ke teman dalam satu kelompoknya tentang informasi yang didapat. Setelah itu dilanjutkan dengan anak yang mendapatkan subtema 2. Berputar sampai dengan anak yang mendapatkan subtema 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah dijelaskan dari subtema 1 sampai subtema 4 dalam satu kelompok, silakan berdiskusi dan membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini. Jadi satu kelompok membuat satu kesimpulan untuk nanti dipresentasikan ke depan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan dimulai dari subtema 1, dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi teman-teman, beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak akhlak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang berkaitan dengan takdir qada maupun dengan ketentuan qadar. Jenis takdiran kedua yaitu takdir mutlak dan takdir mu'allaq. Takdir mutlak
beriman dan menerima takdir dengan ikhlas. 2. Berusaha dan bertawakal, sabar dalam menghadapi takdir yang buruk. Sudah selesai semuanya? Kesimpulannya sudah selesai? Pintar. Ayo kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan hasil kesimpulannya? Oke, Mas Arya silakan maju ke depan. Jangannya diperhatikan ya.
Saya